Ardito Papuham apa sambawa Rahimam Pundari Kaksir Sabahia Biantara Suci Om Kesama Sama Dewa Suara Parani kita angkara Mamuja Suara Papidya Walaya Suasadi Siwa Om Kesantauya Kaiku Dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manasa Dosa Permadat kesamam Om Santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Beragam lomba, workshop, dan usada Bali meriahkan Festival Gerbang Nusantara 2026. Festival Seni Bali Jani sebagai ruang pembinaan talenta muda Bali. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami bersama saya Pradana Adiputra. Inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Festival Gerbang Nusantara 2026 hari kedua berlangsung meriah dengan menghadirkan beragam kegiatan yang menggabungkan unsur budaya, edukasi, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Mulai dari berbagai lomba bernuansa Bali, workshop hingga layanan usada Bali berbasis kearifan lokal yang menjadi daya tarik utama dinikmati masyarakat sepanjang pelaksanaan festival. Ketua Umum Pusat Koordinasi Hindu Indonesia sekaligus penanggung jawab Festival Gerbang Nusantara 2026, Ide Bagus Ketut Susena mengatakan rangkaian kegiatan hari kedua didominasi perlombaan bernuansa religi dan budaya serta program edukatif yang dapat diikuti masyarakat. Dalam kegiatan yang tergabung di zona pendidikan dan prestasi seni budaya seperti lomba gender, lomba lagu Bali, lomba tari Bali, peragaan busana Bali, serta lomba menggambar dan mewarnai bagi siswa TK dan SD. Sementara itu di zona sosial, kesehatan, kemanusiaan, dan lingkungan hidup menghadirkan berbagai layanan bagi masyarakat, mulai dari donor darah,
pemeriksaan kesehatan mata, konsultasi pengobatan tradisional bersama Gotra Pangusada Bali, hingga edukasi pengolahan sampah organik melalui pelatihan pembuatan komposter, ekoenzim, dan daur ulang plastik. Pagi hari ini kita mulai dari berbagai perlombaan, ya, terutama yang bernuansa religi seperti ada lomba gender, nanti kemudian lomba peragaan busana Bali, kemudian juga ada lomba yang berkaitan dengan menggambar, masih juga dengan mewarnai dari TK dan SD, kalau kemarin khusus kita PAUD, sekarang TK SD. Kemudian selain itu juga ada tetap zona kemanusiaannya, ada donor darah, kemudian ada pengobatan alternatif, ada pemeriksaan mata. Dan yang jelas yang paling kita tunggu-tunggu hari ini adalah untuk talkshow dari komponen-komponen pariwisata yang ada di Denpasar dan Bali yang akan membahas tentang penataan kota Denpasar sebagai Heritage City Tour yang kita harapkan nanti akan menjadi poin penting untuk Pemkot Denpasar untuk bersama-sama dengan Puskor juga memberikan masukan saran agar Denpasar Heritage City Tour ini benar-benar bisa menarik wisatawan, baik yang dari Nusantara maupun di mancanegara. Nah, selain itu ada workshop-workshop yang berkaitan dengan dengan pemberdayaan para ibu-ibu, mulai dari workshop pembuatan pernak-pernik hiasan dari kain perca, kemudian juga ada workshop tentang pembuatan kerajinan tangan lainnya. Nanti bisa kita lihat bersama. Kemudian juga UMKM tetap kita gerakkan tiap hari, ya, seperti di belakang ini, ya, di sebelah sana juga. Kita harapkan ini juga menggugah masyarakat karena ini weekend untuk hadir dan menikmati berbagai kuliner khas Bali terutama dan Nusantara. Kita inginkan agar semua sebenarnya terakomodir di stand ini, tetapi untuk Festival Gerbang Nusantara kali ini kita masih batasi. Ya, kita berharap semakin banyak masyarakat hadir ke sini karena kita memang sediakan waktu weekend ini khusus bagi ibu-ibu sambil mendapatkan informasi bahwa besok pun ada yoga massal dan latihan tari massal yang kebetulan hadir artis nasional Anjasmara sebagai master yoganya. Ide Bagus Ketut Susena mengajak masyarakat untuk kembali menghadirkan Festival Gerbang Nusantara besok Minggu 19 Juli 2026 yang akan menghadirkan yoga massal serta latihan tari massal bersama artis nasional Anjasmara sebagai instruktur yoga. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi daya tarik sekaligus penutup rangkaian festival yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Bunga dan Edi, Bali TV. Semangat pelestarian budaya Nusantara berpadu dengan aksi sosial, pemberdayaan ekonomi, serta kepedulian terhadap lingkungan ditunjukkan dalam pembukaan Festival Gerbang Nusantara 2026 di Ina Bali Heritage Hotel Denpasar pada Jumat 17 Juli 2026. Mengusung tema Bangga, Bangkit, Bangun Dharma Nusantara, festival yang berlangsung hingga 19 Juli 2026 ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat nilai-nilai luhur bangsa melalui filosofi Trihita Karana. Festival dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI, Inengah Dwija, yang didampingi Ketua Umum Puskor Indonesia Ida Bagus Susena, serta anggota DPD RI Provinsi Bali Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra. Prosesi ditandai dengan pemukulan kentongan. Acara pembukaan juga dihadiri jajaran pemerintah Provinsi Bali, pemerintah Kota Denpasar, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, pelaku UMKM, komunitas budaya, insan media, serta berbagai elemen masyarakat. Ketua Panitia sekaligus Sekretaris Puskor Indonesia Anak Agung Gede Agung mengatakan, dipilihnya Bali sebagai lokasi penyelenggaraan karena Bali merupakan barometer Hindu Nusantara, etalase budaya Nusantara, dan sekaligus laboratorium keberagaman budaya yang mampu menjadi contoh harmoni dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, Ketua Umum
Dekornas Puskor Indonesia Ide Bagus Suseno mengatakan Festival Gerbang Nusantara merupakan agenda tahunan yang pada tahun ini memasuki penyelenggaraan kedua. Festival ini menjadi bagian dari upaya Puskor Indonesia dalam memberdayakan dan memperkuat potensi sumber daya Hindu di Indonesia. Menurutnya, ruang pemberdayaan yang dibangun tidak hanya berfokus pada pelestarian budaya dan seni, tetapi juga mencakup pengembangan ekonomi masyarakat, pelestarian lingkungan, penguatan potensi kearifan lokal, termasuk pengobatan tradisional, serta berbagai pelatihan dan workshop bagi kaum perempuan agar mampu meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi secara nasional. Hadirnya Festival Gerbang Nusantara ini ke depan kita akan lebih banyak mengakomodir kelompok-kelompok seni tradisional yang berbasis kepada peradaban masa lalu, terutama yang mungkin sangat jarang kita temukan dan sangat berbeda dengan mungkin dengan pesta-pesta kesenian lainnya karena kita akan mencirikan warna Nusantara sehingga lebih meluas dan dengan kapasitas kita sebagai organisasi kemasyarakatan Hindu tentu keterbatasan di anggaran. Oleh karena itu kita berusaha tetap lakukan dengan memaksimalkan potensi yang ada. Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI Inengah Dwijo memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Festival Gerbang Nusantara 2026. Ia menilai festival ini menghadirkan konsep yang menyeluruh dengan memadukan pelestarian budaya, penguatan ekonomi masyarakat, kegiatan sosial dan kepedulian terhadap lingkungan dalam satu rangkaian kegiatan yang saling melengkapi. Festival Gerbang Nusantara 2026 akan berlangsung hingga Minggu 19 Juli 2026 yang akan menghadirkan berbagai agenda budaya, edukasi, ekonomi kreatif, serta kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat luas. Selain itu, rangkaian kegiatan akan ditutup dengan yoga massal di lapangan Puputan Badung dan Pasar, mulai pukul 06.00 WITA yang dipandu Master Yoga Nasional Anjas Mara dan terbuka bagi masyarakat umum. Melalui Festival Gerbang Nusantara 2026, Puskor Indonesia berharap semangat bangga bangkit bangun Dharma Nusantara tidak hanya menjadi slogan tetapi benar-benar diwujudkan dalam gerakan nyata untuk memperkuat persatuan, melestarikan budaya bangsa, meningkatkan kepedulian sosial, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi seluruh elemen bangsa. Hendra Bal TV. Festival Seni Bali Jani sebagai ruang pembinaan talenta muda Bali. Kami segera kembali dengan laporannya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Rupuniki kemarjang disampun angkat ke alit menek kulit. Metapang kalau kebaos, mepandes utawi misangi. Mesin kramel, antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangkite miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6.
Pemirsa Festival Seni Balijani FSJB ke-8 dinilai menjadi ruang yang efektif dalam mengasah kreativitas dan talenta generasi muda Bali di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Kedepan, ajang ini diharapkan dapat dikembangkan agar semakin banyak anak-anak dan generasi muda yang memperoleh wadah untuk berkarya dan berkompetisi secara positif. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Provinsi Bali Nyonya Putri Swastini Koster menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan Festival Seni Balijani ke-8 yang dinilai mampu menghadirkan ruang berekspresi bagi talenta-talenta muda Bali. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi inspirasi untuk dikembangkan menjadi festival yang dilombakan di tingkat kabupaten kota sehingga mampu memunculkan lebih banyak kreativitas dari generasi muda di berbagai daerah. Putri Koster menilai peran pemerintah Provinsi Bali dalam mewadahi kreativitas anak-anak dan generasi muda sangat penting, terutama di tengah gempuran penggunaan gawai yang semakin masif. Melalui kegiatan seni dan budaya seperti Festival Seni Balijani, anak-anak tidak hanya memiliki ruang untuk beraktivitas secara positif, tapi juga dapat terus mengasah kemampuan dan bakat yang dimilikinya. Senang sekali melihat talenta-talenta muda masih terasah, dan itulah gunanya pemerintah Provinsi Bali mewadahi talenta-talenta muda kita di tengah gempuran gadget sehingga anak-anak kita tetap beraktivitas. Jadi keilmuannya terasah, talentanya juga terasah. Jadi itu gunanya Balijani. Jadi senang sekali menonton barusan dan tergelitik untuk lebih memberi ruang dan dukungan kepada anak-anak kita. Terima kasih Provinsi Bali. Salah satu talenta muda yang tampil dalam lomba teater modern, Felis Danelia, mengaku bangga dapat berpartisipasi di ajang Festival Seni Balijani. Menurutnya, festival tersebut menjadi wadah yang positif bagi generasi muda untuk mengekspresikan kreativitas dan kemampuan berkesenian. Felis mengungkapkan timnya membutuhkan waktu sekitar 30 hari untuk melakukan persiapan hingga akhirnya mampu tampil maksimal di hadapan Dewan Juri. Ia juga berharap para seniman muda di Bali terus bersemangat berkarya demi melestarikan seni dan budaya Bali sehingga warisan budaya tersebut tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Bangga banget karena bisa tampil di Balijani. Karena untuk masuk ke sini juga nggak mudah ya, kita harus bikin proposal, harus mikirin konsep dan segala macam. Udah sih, tergantung kerja sama tim aja. Kalau timnya konsisten untuk latihan sih, dari SMP, dari SD udah sering tampil, jadi saya udah punya percaya diri yang cukup besar ya untuk tampil, terutama di acara besar kayak gini. Karena dengan adanya ini kita jadi tahu ya apa aja sih ada budaya di Bali, terutama naskah-naskah yang diambil ini adalah ada artinya, budaya Balinya, kita bisa ngelestariin, kita tahu apa aja sih budaya yang ada di Bali. Kayak tema cerita yang saya ambil yaitu tentang dimana anak itu, istri itu harus punya anak laki-laki di satu keluarga sebagai penerusnya. Dimana itu bisa melahirkan budaya patriarki pada laki-laki. Semoga seniman muda bisa terus berkarya, mengembangkan cerita-cerita budaya Bali yang masih belum tersorot dari masyarakat saat ini. Festival Seni Balijani diharapkan terus menjadi ruang yang mendorong lahirnya talenta-talenta muda di bidang seni dan budaya. Melalui ajang ini, kreativitas generasi muda dapat terus berkembang sekaligus memperkuat upaya pelestarian seni dan budaya Bali di masa depan. Yana Bali TV. Rektor dan Wakil Rektor Institut Pariwisata dan Bisnis IPB Internasional periode tahun 2026 hingga 2030 dilantik di kampus tempat Jumat pagi. Dalam pelantikan tersebut, Made Sujana kembali dipercaya memimpin IPB Internasional sebagai rektor untuk masa jabatan yang kelima kalinya. Rektor IPB Internasional, Made Sujana mengaku bersyukur kembali mendapat amanah untuk memimpin perguruan tinggi IPB Internasional. Menurutnya kepercayaan yang diberikan menjadi tanggung jawab besar, terlebih dengan usia yang terus bertambah. Meski demikian, pihaknya tetap optimis dapat membawa IPB Internasional berkembang lebih maju dengan melibatkan seluruh sivitas akademika, khususnya para dosen. Made Sujana menegaskan, sebagai perguruan tinggi yang bergerak di bidang pariwisata dan berada di Bali, IPB Internasional memiliki peluang besar untuk menjadi institusi pendidikan yang disegani, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di tingkat internasional. Made Sujana menargetkan IPB Internasional mampu memperluas kiprahnya hingga kawasan ASEAN, Asia Pasifik, bahkan dunia.
Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, seluruh proses pembelajaran harus memenuhi standar internasional. Menurutnya, langkah menuju internasionalisasi telah dimulai dengan diraihnya predikat 5 star dari Asia Pacific Institute of Event Management yang disebutnya sebagai pencapaian tertinggi dan menjadikan IPB Internasional sebagai satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang menyandang predikat tersebut. Selain meningkatkan kualitas institusi, Made Sujana juga menaruh perhatian besar pada pengembangan sumber daya manusia. Ia mendorong para dosen untuk terus meningkatkan kompetensi hingga meraih jabatan akademik tertinggi sebagai guru besar. Di bidang infrastruktur, IPB Internasional juga berencana membangun aula baru berkapasitas lebih besar di area belakang kampus. Pembangunan tersebut diharapkan mampu menunjang berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik yang melibatkan peserta dalam jumlah besar. Ini saya mencoba untuk mengajak teman-teman semua, ya, terutama dosen-dosen yang muda ini, kita dorong agar mereka juga ikut aktif di dalam memajukan lembaga ini. Selalu saya katakan bahwa kita adalah lembaga pendidikan tinggi pariwisata itu, dan memang kebetulan kita ada tempatnya di Bali, maka saya mengharapkan agar lembaga ini menjadi contoh dan menjadi lembaga yang memang disegani tidak saja di Indonesia tetapi bahkan juga di mancanegara. Kita ingin menjadikan IPB ini nanti bisa go internasional, ya, tidak saja di ASEAN, Asia Pasifik dan ke seluruh dunia. Itu cita-cita ke depan. Karena apa? Karena sebetulnya kita sangat memungkinkan untuk itu. Karena kita berada di destinasi pariwisata yang memang sudah sangat terkenal termasuk di seluruh dunia. Sementara itu, Ketua Yayasan Dharma Widya Ulangun, Inyoman Gede Astina menyampaikan, rektor terpilih diharapkan bisa membawa IPB Internasional ke arah yang lebih maju dan lebih unggul, sehingga bisa bersaing di kancah global. Pesan kami adalah bahwa IPB Internasional ini supaya terus dibawa ke arah yang lebih maju, lebih unggul, sehingga bisa bersaing di kancah global. Untuk itu saya berpesan bahwa ya yang perlu diingat dan dilaksanakan adalah value, kualitas harus terus ditingkatkan, ya. Kita harus mempunyai kualitasnya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, pelayanan prima kepada para mahasiswa dan siapa saja yang datang ke kampus ini. Yang berikutnya adalah jejaring. Seorang rektor ya tidak perlu harus ya setiap hari datang ke kampus, tetapi dia harus melanglang buana di luar untuk memperluas jejaring, karena jejaringlah yang akan menentukan kesuksesan kita. Dengan kepemimpinan rektor baru, Made Sujana, IPB Internasional bisa terus meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat daya saing global, dan melahirkan lulusan yang mampu menjawab kebutuhan industri pariwisata internasional. Yana, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi pembangunan Jalan Lingkar Selatan Badung, solusi kemacetan dan penggerak ekonomi. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tanpa laju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat kayu dan besi. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon.
siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Badung terus bergerak cepat menyelesaikan proyek infrastruktur strategis untuk mengurai kemacetan yang sudah lama menjadi keluhan utama masyarakat dan wisatawan di kawasan selatan. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo didampingi Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan jajaran pejabat terkait hari ini meninjau langsung progres pembangunan Jalan Lingkar Selatan, khususnya segmen 3 dan segmen 4 yang menghubungkan Labuan Said hingga Pedati, Kute Selatan. Pembangunan Jalan Lingkar Selatan ini difokuskan pada dua ruas utama. Pertama, segmen 3 yang membentang sepanjang 7,8 km dari Jalan Raya Uluwatu hingga Pantai Cemongkak, ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026. Saat ini proses pembebasan lahan dan konstruksi terus berjalan, termasuk pembukaan jalur tembus dari Labuan Said menuju Cemongkak untuk memecah kepadatan di ruas utama Uluwatu. Kedua, segmen 4 sepanjang 1,47 km yang menghubungkan Labuan Said hingga Pedati. Jalur ini melintasi Jalan Pedati, Trase Pecatu, Puro Kulat, Pasar Adat Pecatu hingga Jalan Melasti. Ruas ini nantinya akan dilengkapi jembatan sekitar 100 meter. Didesain modern dengan ruang terbuka hijau dan seluruhnya dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Badung tahun 2026. Prioritas utama yang akan dikebut penyelesaiannya yaitu ruas yang lebih pendek terlebih dahulu yang diharapkan rampung sebelum akhir tahun 2026, bahkan sebelum Desember. Dipersiapkan untuk menghadapi lonjakan kunjungan wisatawan saat libur panjang dan pergantian tahun baru nanti. Ini adalah salah satu upaya kita untuk mengatasi bottleneck kemacetan yang ada di GWK, dan sekarang kita sudah berproses dan sudah ditindaklanjuti. Pertama adalah 2025 kita melakukan pembebasan lahan, dan ini 2026 ini kita sudah langsung melakukan pemadatan dan konstruksi, dan ini juga akan berlanjut sampai tahun 2027. Mudah-mudahan dengan pembangunan Jalan Lingkar Barat ini yang panjangnya kalau tidak salah sekitar 10 kilo lebih ini akan bisa menjadi solusi terhadap bottleneck kemacetan yang ada di sepanjang Jalan Raya Uluwatu, khususnya di Politeknik, GWK, Nirmala sampai ke Uluwatu. Saya kira kalau ini sudah running nanti sampai akhir 2027, jadi banyak alternatif akses yang kita buka untuk orang akses menuju Uluwatu. Pembangunan ini juga mengusung konsep terpadu. Seluruh kabel listrik dan komunikasi akan diletakkan di bawah tanah, sementara jaringan air bersih dari PDAM dipasang bersamaan dengan pembangunan jalan. Hal ini dilakukan agar tidak ada pembongkaran berulang di masa mendatang, sekaligus menjawab kebutuhan air yang menjadi tantangan di kawasan Bukit Selatan. Total anggaran yang dialokasikan untuk proyek Jalan Lingkar Selatan ini mencapai 2,2 triliun, mencakup biaya pembebasan lahan hingga pelaksanaan konstruksi. Ketika kita membangun infrastruktur jalan sekarang seperti ini, sekaligus saya minta kepada PU untuk menurunkan kabel-kabel. Sepanjang ini kan perlu kabel nanti. Kita turunkan kabel sehingga tidak nanti ngulang lagi ada pembongkaran. Dari awal termasuk juga saya sudah perintahkan PDAM untuk langsung masuk juga memasang pipa-pipa air, utilitas air ini. Karena masalah air ini kan menjadi hal yang sangat urgent sekali. Dan ini kebetulan program ini juga paralel, PDAM juga sedang bergerak sekarang untuk bagaimana mengatasi air di Badung Selatan ini. Karena bagaimanapun juga dengan pembangunan infrastruktur yang sangat representatif ini akan berdampak kepada tumbuhnya ekonomi. Tumbuhnya ekonomi tentu perlu didukung oleh tidak saja infrastruktur jalan, juga dukungan air ini, apalagi di bukit ini. Nah, ini juga ini juga inline dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat melalui Menko Perekonomian, akan terjadi land value capture yang akan ada di Badung ini. Inilah Jalan Lingkar Barat nih. Sehingga nantinya saya yakin sekali ini akan tumbuh, ekonomi akan tumbuh, otomatis pendapatan masyarakat akan tumbuh, otomatis pendapatan pemerintah daerah juga akan tumbuh juga.
Dengan selesainya tahap demi tahap proyek ini, diharapkan kemacetan yang sudah menjadi ciri khas kawasan wisata Bali Selatan perlahan teratasi, memberi kenyamanan bagi wisatawan sekaligus kemudahan beraktivitas bagi warga setempat. Ari Wiratmaja dan Angkat Wirawan, Bali TV. Sebanyak 353 mahasiswa Universitas Bali Internasional atau UNBI mengikuti pembekalan dan pelepasan kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM periode ke-9 tahun akademik 2025-2026 Jumat 17 Juli 2026. Para mahasiswa akan diterjunkan ke 15 desa di 3 kabupaten di Bali. Kegiatan pembekalan dan pelepasan KKN PPM periode 9 dibuka langsung oleh Rektor Universitas Bali Internasional, Profesor Imade Bakte. Rektor UNBI berpesan agar mahasiswa memanfaatkan KKN sebagai wadah belajar menghadapi persoalan nyata di tengah masyarakat. Mahasiswa diminta mampu mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan menjaga nama baik alma mater selama menjalankan pengabdian. Kemampuan yang kita sebut soft skill dari mahasiswa itu, bahwa mahasiswa tidak hanya menguasai hard skill, pengetahuan, keterampilan dan sebagainya, tapi mahasiswa harus kita latih soft skillnya itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Oleh karena itu mereka kita terjunkan kepada masyarakat dan topiknya dalam mitigasi. Jadi kita sebarkan pada 3 kabupaten, 15 kecamatan, sehingga mahasiswa kita bisa berada di tengah-tengah masyarakat, mencari masalah-masalah apa yang ada di tengah-tengah masyarakat, dan kemudian bisa untuk menyelesaikan problem. Saya kira itu inti dari KKN. Karena bagus sekali lah, itu sesuai dengan sebab kebijakan KKN itu kan nasional, tapi di Bali mempunyai kekhasan sendiri yang sudah diperkarsai. Itu kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, bagian dari masyarakat Bali akan melakukan sebaik mungkin sehingga masyarakat kita mempunyai tidak hanya kemampuan untuk melihat secara umum, tapi secara akar dari budaya mereka itu. Mereka berasal dari Bali, dari desa, dan sebagainya, itu yang harus dilakukan. Selain menyusun program kerja berdasarkan hasil observasi potensi desa, peserta KKN PPM tahun ini juga melaksanakan program prioritas yang terintegrasi dengan pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah pusat. Program tersebut meliputi penanggulangan bencana, percepatan pengentasan kemiskinan, pencegahan stunting, dan penanganan permasalahan sampah sebagai program wajib di setiap lokasi KKN. Seluruh program yang dijalankan mahasiswa tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menjadi pengalaman berharga dalam membentuk karakter, kompetensi, dan kepedulian sosial mahasiswa. Pembekalan menghadirkan narasumber Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Profesor Iketut Adnyana, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Bali. Pelaksanaan KKN ini diikuti 353 mahasiswa, dibagi ke dalam 15 kelompok, dan ditempatkan di 15 desa yang tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Gianyar, Badung, dan Tabanan. Usai mengikuti pembekalan, ratusan mahasiswa UNBI dijadwalkan langsung diterjunkan ke lokasi KKN untuk melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat selama masa pengabdian. Winata dan Gung Kompiang, Bali TV. Perkuat irigasi Buleleng, jaga LP2B. Kami segera kembali dengan informasinya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju.
Suapait kopinikmat enak bikin nagiko. Mau luwak white kopiko. Satukan Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras ke pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat ketahanan pangan melalui pembangunan jaringan irigasi di kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Perbaikan infrastruktur pertanian dinilai menjadi kunci menjaga produktivitas sawah sekaligus mencegah alih fungsi lahan. Pemerintah Kabupaten Buleleng mempercepat pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi di kawasan LP2B sebagai upaya menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Infrastruktur irigasi yang memadai diharapkan mampu menjamin ketersediaan air bagi petani sehingga hasil produksi pertanian terus meningkat. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng, IGD Melandrat, mengatakan perlindungan kawasan LP2B tidak hanya dilakukan melalui aturan yang mencegah alih fungsi lahan, tetapi juga dengan dukungan nyata berupa pembangunan sarana produksi pertanian. Untuk menjaga eksistensi pangan, itu satu. Yang kedua, untuk memastikan bahwa tempat-tempat ini adalah tempat memang yang perlu dilindungi. Ada kawasan lindung namanya. Memang ketika lahan tersebut tidak masuk di dalam LP2B, ya boleh dijadikan pariwisata, perumahan, dan pemukiman. Tapi yang sudah ditetapkan menjadi kawasan pangan pertanian berkelanjutan, itu sudah harga mati. Tidak boleh, bahkan kalau itu digunakan, izinnya juga tidak akan pernah keluar, bahkan diminta dibongkar. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif berupa keringanan pajak lahan pertanian bagi petani yang mempertahankan fungsi sawahnya. Selain memperkuat jaringan irigasi, pemerintah turut menyalurkan benih unggul bibit melalui program Integrated Farming serta pupuk bersubsidi. Petani juga didorong mengkombinasikan penggunaan pupuk kimia dan organik untuk menjaga kesuburan lahan secara berkelanjutan. Melalui penguatan infrastruktur pertanian tersebut diharapkan produktivitas lahan di kawasan LP2B terus meningkat, kesejahteraan petani membaik, serta ketahanan pangan daerah semakin kuat di tengah tantangan sektor pertanian. Yasri Yuli, Bali TV. Fakultas Hukum Universitas Dwi Jendre menggelar yudisium dan pelepasan sarjana strata 1 S1 ke-38 serta Magister Hukum S2 ke-13 di Aula Sadu Gocara Yayasan Dwi Jendre Sabtu 18 Juli 2026. Sebanyak 155 mahasiswa resmi di yudisium sebagai lulusan baru yang siap mengabdikan diri di berbagai bidang profesi hukum. Dari total peserta yudisium, sebanyak 113 orang merupakan lulusan program studi hukum S1 dan 42 orang berasal dari program studi Magister Hukum S2. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada dosen Fakultas Hukum yang memasuki masa purna tugas, serta penghargaan kepada yudisiawan terbaik dan yudisiawan berprestasi. Dekan Fakultas Hukum Universitas Dwi Jendre, Dr. Nimadeliana Dewi mengatakan, yudisium menjadi puncak perjalanan akademik sekaligus awal pengabdian para lulusan sebagai insan hukum. Menurutnya, Fakultas Hukum Universitas Dwi Jendre berkomitmen menghasilkan sarjana dan magister hukum yang berintegritas tinggi, menjunjung etika profesi serta mampu bersaing di era global melalui penegakan hukum yang berkeadilan.
Ia menegaskan lulusan hukum tidak hanya dituntut memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga integritas, empati, kejujuran, dan keberanian moral dalam memperjuangkan keadilan. Para lulusan juga diharapkan mampu mengharmoniskan hukum nasional dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Bali yang berlandaskan filosofi Trihita Karana, sekaligus menjaga nama baik alma mater dalam setiap pengabdian di masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi, globalisasi, dan dinamika kehidupan masyarakat, tantangan profesi hukum semakin kompleks. Dunia membutuhkan lulusan hukum yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas, empati, kejujuran, serta keberanian moral dalam memperjuangkan keadilan. Sebagai lulusan Fakultas Hukum, jadilah pribadi yang menjunjung tinggi etika profesi, menghormati hukum yang hidup di masyarakat, serta mampu mengharmoniskan hukum nasional dengan nilai-nilai budaya, termasuk kearifan lokal Bali yang menjunjung prinsip Trihita Karana sebagai dasar membangun hubungan harmonis antara manusia, Tuhan, dan alam. Rektor Universitas Dwi Jenderal Profesor Gede Sedano menjelaskan bahwa lulusan hukum memiliki peluang karir yang luas, mulai dari advokat, hakim, jaksa, notaris, aparatur pemerintahan, sektor korporasi, hingga berbagai profesi hukum lainnya. Profesor Gede Sedano juga menekankan pentingnya menjaga etika, moral, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan profesi hukum. Menurutnya, ilmu pengetahuan harus diimbangi dengan karakter yang kuat agar mampu memberikan kepastian hukum, menegakkan keadilan, menyelesaikan sengketa, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, bagi sarjana hukum yang baru memiliki gelar sarjana hukum, ini akan menjadi satu ujian untuk menakar yang namanya kebenaran. Bagi yang sudah magister hukum akan kembali menemukan kebenaran yang begitu sangat banyak. Tapi di ujung-ujungnya tegakkan keadilan itu dengan berbagai pertimbangan. Kalau tadi disampaikan dengan berbagai argumentasi. Karena akan sangat banyak sekali ada persoalan hukum. Sebelum pelaksanaan yudisium, Fakultas Hukum Universitas Dwi Jenderal mengadakan seminar pembekalan bagi calon lulusan pada Jumat 17 Juli 2026. Seminar menghadirkan Rektor Universitas Dwi Jenderal Profesor Gede Sedano sebagai narasumber dengan materi bertajuk Memperkuat Daya Saing Sarjana Hukum. Yana Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Generasi muda butuh dukungan nyata. Seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli kayak proses tapi stres. Wah, mula punya Nyai. Deh Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit hati awake. Apa? Mau pijat itu? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi matajen metuakan. Dan ini cuma nih gelam kekini awake nih makata lo. Awake nih makata. Awake sing kodak, awake sing dawak kenja, sing dawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, waktu ini ceramah, jadi kayak presiden. Masih belum lagi sih, kita nggak pakai.
kene be, kene ini awaknya makatang, awaknya bemerjati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dilindungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicekan awaknya jangan beli, lagi saya ane jangan. Wah, si lagi gini anak ngorek tempe semangat aja kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, basahkan beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan ngerti kasar lagi sini. Apa nih kasar lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nah ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseliur, rematik, pegelinu, pila, kesemutan, bangkang sakit pokoknya menggenap khasiatnya nih. Nih, mana gijil? Yang kita nakon apa naki? Awaknya saya ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya kita nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. This sedikit dari Bali Afrika. Pemirsa, Wamenduk Bangga sekaligus Wakil Kepala BKKBN Isyana Bagus Oka menegaskan dukungan nyata bagi generasi muda menjadi fokus kependudukan dunia tahun 2026 bersama UNFPA. Isyana menyebut generasi muda membutuhkan ekosistem yang memungkinkan mereka merencanakan keluarga secara bertanggung jawab dan berkelanjutan di Indonesia. Wamenduk Bangga Isyana Bagus Oka menegaskan dukungan nyata bagi generasi muda menjadi fokus Hari Kependudukan Dunia 2026 dengan penekanan pada ekosistem yang memungkinkan perencanaan keluarga berkelanjutan. Pemerintah memperkuat akses pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial melalui peta jalan pembangunan kependudukan untuk mendukung generasi muda membangun keluarga. Survei demografik Pucur menunjukkan mayoritas generasi muda ingin berkeluarga namun menghadapi kendala ekonomi, pekerjaan, dan akses perumahan yang memerlukan kebijakan lintas sektor. Kolaborasi pemerintah dan UNFPA mendorong kebijakan inklusif agar generasi muda mampu merencanakan masa depan keluarga secara berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Tema tersebut mengajak kita melihat generasi muda bukan hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi sebagai mitra utama dalam menentukan arah pembangunan itu sendiri. Mereka memiliki harapan, aspirasi, kreativitas, dan potensi yang harus kita dukung melalui kebijakan yang berpihak dan lingkungan yang memungkinkan mereka untuk berkembang secara optimal. Tema ini mengajak kita untuk melihat lebih dalam realitas yang dihadapi oleh generasi muda. Di berbagai negara termasuk Indonesia kita melihat kecenderungan semakin banyak anak muda yang menunda, bahkan tidak lagi memandang kehidupan berkeluarga sebagai pilihan yang mudah diwujudkan. Fenomena ini tidak dapat disederhanakan sebagai persoalan preferensi pribadi semata, karena dibaliknya terdapat berbagai hambatan sistemik yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam merencanakan masa depan. Bagi sebagian besar anak muda Indonesia, membangun keluarga tetap menjadi bagian dari cita-cita hidup. Namun mereka juga dihadapkan pada berbagai tantangan mulai dari ketidakpastian ekonomi, akses terhadap pekerjaan yang layak, tingginya biaya pendidikan dan perumahan, kebutuhan akan layanan kesehatan yang berkualitas hingga tantangan menjaga keseimbangan antara kehidupan keluarga dan karir. Peringatan Hari Kependudukan Dunia 2026 menjadi momentum kolaborasi global dalam memperkuat dukungan terhadap generasi muda di berbagai negara. Pemerintah bersama UNFPA mendorong kebijakan inklusif agar generasi muda mampu merencanakan masa depan keluarga secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Julius Suhata dan Ketut Sumadiasa melaporkan.
Pemirsa, menjelang pelaksanaan Pujawali ke-65 Pura Agung Kertajaya Tangerang, Panitia Pujawali bersama umat Hindu Tangerang mengikuti kegiatan sakral upacara matur piuning yang dipimpin oleh penyanita pura setempat. Sejak awal suasana begitu khidmat dan tertib mengikuti rangkaian persembahyangan, memanjatkan doa dengan penuh rasa bakti serta memohon keselamatan dan kesuksesan agar Pujawali berjalan lancar dan baik. Sebagai bagian dari awal rangkaian kegiatan Pujawali yang ke-65 Pura Agung Kertajaya Tangerang, panitia dan umat Hindu Sukaduka Banjar Tangerang menggelar upacara matur piuning yang dipimpin oleh Pinandita Pura setempat. Salah satu ketua panitia Pujawali, Gede Narendra, mengatakan kegiatan tersebut memohon restu kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, alam semesta, serta para leluhur, agar seluruh proses pengabdian dapat berjalan lancar, selamat, dan penuh berkah. Ini adalah bentuk penghormatan sekaligus pengingat bahwa setiap langkah pengabdian yang tulus dan suci dimulai dari niat yang tulus. Igede menambahkan matur piuning bukan sekedar prosesi spiritual, namun juga cerminan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang senantiasa dijunjung tinggi dalam setiap aktivitas. Terima kasih kepada semuanya, kepada semua umat Banjar SDHD Tangerang yang sudah mengikuti kegiatan hari ini, yaitu kegiatan matur piuning. Matur piuning yang telah dipimpin oleh Jrom Mangko Ketut Latre, di mana kegiatan matur piuning ini tentunya bertujuan untuk memohon izin dan memohon restu untuk kegiatan acara bakti sosial, terus acara kegiatan donor darah, terus ada acara juga kegiatan dari pemeriksaan darah di situ, di mana pada kegiatan bakti sosial nanti ya kita akan melakukan sebuah kegiatan sosial yang dimana kegiatannya itu berbagi sembako untuk kegiatan di internal Pura Agung Kertajaya dan di luar Pura Agung Kertajaya. Dan di sana juga ada kegiatan donor darah yang dimana kita merupakan sebagai amal kemanusiaan kita sebagai makhluk hidup dan kebutuhan sosial juga. Dan di sana juga kita sama-sama untuk melakukan kegiatan secara di lingkup SDHD Banjar Tangerang. Nah, pada malam hari ini juga kegiatan matur piuning itu di sana kita memohon izin juga di sana agar kegiatan yang kita telah yang sebutkan berjalan dengan lancar. Nah, kepada seluruh warga SDHD Tangerang juga memohon izin juga untuk mensukseskan acara yang kita lakukan pada acara nanti tanggal 19 Juli 2026. Itulah kegiatan yang akan kita lakukan dan maksud dari tujuan matur piuning pada malam hari ini yang dilaksanakan pada persembahyangan tilem hari ini. Nah, selebihnya seperti diketahui, rangkaian menjelang Pujawali diantaranya bakti sosial, ngayah umum, nuasen karyel, Nur Tirta, Santi Puja, dan Puncak Karya jatuh di tanggal 1 Agustus 2026. Dari Tangerang, Juli Suwata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Pemirsa, update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Diputra pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.